Bertemu lagi dengan saya, Ibu Dian Indahati. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan OSIS SNPN 2 Sukahadi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Sudah sarapan belum? Ayo, yang belum sarapan, sarapan dulu. Dan jangan lupa ya, simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Sebab nanti di akhir saya akan memberikan kamu tugas untuk mengisi bagan yang saya sediakan. Baik, saya akan berikan kamu ini struktur organisasi OSIS SNPN 2 Sukahaji. Perhatikan di sini. Sini ada kepala sekolah, kemudian di bawahnya ada wakasek kesiswaan, setelah itu ada pembina OSIS, ketua OSIS, wakil ketua 1, ya, kemudian wakil ketua 2. Setelah itu ada sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3, bendara 1, bendara 2. Nah, di bawahnya setelah ada OSIS inti itu ada bidang, ya, ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang 5, bidang 6, bidang 7, dan bidang 8. Saya akan memperkenalkan kepada kalian semua siapa sajakah yang menjabat dalam struktur organisasi OSIS SNPN 2 Sukahaji. Yang pertama, kepala sekolah. Kalian bisa perhatikan, ya, ini kepala sekolah kita, yaitu Bapak Ada Armada Pahla SPD MPD. Beliaulah yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi yang ada di SNPN kita. Kemudian ini ada Pak Ian Herianto SPD. Beliau menjabat sebagai wakasek kesiswaan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kesiswaan tanggung jawab beliau, yaitu tanggung jawab Pak Ian Herianto SPD. Oke, kita lanjut. Ini adalah pembina OSIS, yaitu Pak Dedi Husnaini SPD. Beliau pun bertanggung jawab membina kalian sebagai siswa SNPN 2 Sukahaji. Jadi nanti selain ada Pak Dedi Husnaini, ada saya, yaitu Dian Indahati SPD. Segala sesuatu yang berurusan dengan kesiswaan nanti akan ditangani oleh saya, Ibu Dian, dan Pak Dedi Husnaini. Jadi nanti begini, ketika kalian masuk sekolah gitu ya, masuk dalam proses belajar mengajar, kemudian kalian melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah kita, nanti yang memberikan peringatan atau memberikan sanksi itu adalah kami, yaitu pembina OSIS. Nah, ketika kalian tidak dapat lagi dibina, kami akan melaporkannya ke bagian wakasek kesiswaan. Setelah itu baru ke kepala sekolah, gitu ya. Jadi yang menangani kalian itu adalah kami, saya, Budian, dan Pak Dedi Husnaini. Kemudian di bawah saya, yaitu di bawah pembina OSIS, itu ada struktur OSIS, ya, OSIS. Nah, sekarang kebetulan dijabat oleh Reza Fajar, kelas 9C. Ini termasuknya ketua OSISnya baru, ya, jadi baru terbentuk begitu, baru dilantik, ya, Reza ini. Kalau yang kenal, silahkan kalian bisa berhubungan
langsung gitu dengan Reza Fajar ya di kelas 9C. Barangkali nanti ada yang menanyakan kegiatan OSIS apa saja, begitu bisa menghubungi Reza Fajar. Dan wakil ketua pertama yaitu Muhammad Fajar. Kalau tadi Reza Fajar, sekarang adalah Muhammad Fajar, kelas 9A. Ya, jadi harus ada wakilnya, ketua ada wakil. Ini wakil ketua 1. Kemudian wakil ketua 2 yaitu Muhammad Saiful, kelas 9D. Oke. Setelah itu ada sekretaris ya. Sekretaris 1 itu dijabat oleh Eva Wulandari, kelas 9B. Oke. Ada yang pernah bertemu dengan Eva? Cantik ya, Eva Wulandari, kelas 9B. Sekretaris 2-nya Ajeng Pertiwi, kelas 9A. Cantik juga. Kemudian sekretaris 3-nya ada Selvi Rahmawati. Cantik ya. Teteh Selvi ya. Kemudian ada bendahara. Bendahara 1 itu oleh Lola Paulina. Cantik Teteh Lola. Bendahara 2 yaitu Nena Nuraini, kelas 9A. Tadi Lola juga, Lola Paulina, kelas 9A. Dan bendahara 2 Nena Nuraini, kelas 9A. Oke. Kemudian ada pengurus bidang yaitu ada Rizka Dina Andriani, kelas 9D. Kemudian ada Nida Siti Marhamah, kelas 9D. Kemudian ada Selvia, kelas 9C. Kemudian Jahwa Sulfa S, kelas 9B. Lalu ada Sri Ayu Ashari, kelas 9B. Puji Lailatul Fajriah, kelas 9B. Ada Mia Amelia, kelas 8E. Gina Milatul Hasanah, kelas 8E. Selanjutnya ada pengurus bidang masih Aryo Setiawan, kelas 8E. Lalu Zaskia Mulyawati, kelas 8D. Ada Sabila Rahmania, kelas 8D. Ada Nesya Aurelia ya, Nesya Aurelia, kelas 8D. Nadil Salva Mareska, kelas 8D. Kanesha Frianka Putri, kelas 8D. Dea Salsabila Azahra, kelas 8D. Alma Badriah Pratiwi, kelas 8D. Lalu ada Reski Gumelar, kelas 8C. Helsa Alfa Laura, kelas 8C. Cahya Galuh Seruni, kelas 8C. Azrul Bintang Azidan, kelas 8C. Ada N Indah Nur Hidayah, kelas 8B. Jenny Veronica, kelas 8B. Atiaf Janisa, kelas 8B. Kurotul Aini, kelas 8A. Nur Hasanah, kelas 8A. Dewi Apriliana, kelas 8A. Yulan Aprilina, kelas 8A. Selvia Anjarwati, kelas 9C. Savana Rasin Sani, kelas 8B. Helga Edgina Eva Siska Putri, kelas 8C. Dinda Salsabella, kelas 8B. Adif Mauludin, kelas 8C. Ya, itu dia. Pengurus bidang di sini ada bagi-bagi. Nadila, kelas 9B. Kaila 8A. Amelisa 8B. Wijdinia, kelas 8B. Rosya, kelas 8E.
Moza kelas 8C, Sherin kelas 8C, gitu ya. Nah, nanti setelah selesai kalian harus mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi tugasnya adalah kalian harus, itu ada petunjuknya ya. Isilah kotak yang bertitik-titik dengan jabatan pengurus OSIS yang sesuai dan nama orang yang menjabatnya. Kamu tulis di buku khusus MPLS. Jadi satu buku gitu. Setiap kegiatan, dari kegiatan pertama dirangkum, tulis di buku itu. Kemudian hari kedua kamu merangkum juga sama di buku yang itu juga. Dan sekarang yang ketiga sama di buku itu. Jadi selama kegiatan MPLS ini kamu punya satu buku khusus. Jadi tidak hari pertama bukunya beda, hari kedua beda, hari ketiga beda, tidak. Jadi tetap satu buku. Sebab tadi ada yang bertanya, apa bukunya masih sama? Iya, sama. Di situ saja nulisnya. Ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan OSIS yang ada di SMP 2 Sukaharji. Jadi kalau tidak dalam masa pandemi, secara biasanya itu kami punya kegiatan biasanya di awal tahun pelajaran itu ada kegiatan MPLS yang akan melibatkan anak OSIS. Ya. Kemudian ada kegiatan seperti apa ya, LDKS gitu, sama itu juga akan melibatkan anak-anak OSIS. Setelah itu ada kegiatan ulang tahun sekolah, itu akan melibatkan anak OSIS juga. Banyak sebetulnya kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengurus OSIS. Cuma karena sekarang di masa pandemi, jadi kegiatannya terbatas begitu. Jangankan untuk melakukan kegiatan OSIS seperti biasa, belajar tatap muka pun itu tidak bisa. Ya. Jadi intinya adalah kalian harus tahu bahwa di SMPN 2 Sukaharji itu ada pengurus OSISnya. Dan tadi saya sudah menjelaskan pada kalian siapa saja pengurus OSIS di SMPN 2 Sukaharji. Dan jangan lupa kamu harus mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Paham? Oke, kalau sudah paham silakan. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya, kamu boleh kirim di chat aja, ya. Silahkan, barangkali ada. Ya, barangkali ada. Oh, Bu, jangan cepat-cepat. Ada yang bilang gitu. Jangan cepat-cepat ya. Maksudnya gimana nih? Harus diulang lagi gitu? Kan nanti ini ya, harus diulang lagi gitu. Kan nanti ini tersimpan, mungkin kamu bisa melihat secara langsung. Ya. Tugas ada di akhir. Karena waktunya ya ini terbatas, jadi memang saya agak cepat begitu membahasnya. Sebab ini sudah mendekati untuk acara penutupan. Tapi ya silahkan saja. Saya tunggu deh berapa menit. Ada yang bertanya? Silahkan. Sebelum saya tutup nih. Ayo langsung. Bisa dilihat. Ini pengurus bidang ya. Ini bidangnya belum dibagi-bagi, jadi masih secara keseluruhan siswanya belum masuk bidang. Ini yang OSIS inti ya. Ini bendahara 2, Nina Nureni, bendahara 1, Lola, sekretaris 3, Selvi, sekretaris 2, Ajeng, sekretaris 1, Eva, Wulandari, ini wakil ketua,
OSIS Reza Fajar. Ya, ini ketua OSISnya Reza Fajar. Ini pembina OSIS, saya Julian. Ada Pak Dedi, Isnani, kemudian Kapasek siswaan, dan ini kepala sekolah. Cukup ya? Tinggal nanti kamu membuka lagi YouTube-nya, gitu deh. Sampai saya kan. Sini pengalaman. Ya. Kasih tahu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang Ibu akan memberikan ini ke Pak Dedi. Pak Dedi akan memberikan pengarahan pada kalian. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa datang ke kepala? Nggak bisa. Kayaknya udah ngambek kantin. Baik, terima kasih kepada Bu Dian yang sudah menyampaikan materi pengenalan pengurus OSIS SMP Negeri 2 Sukaharji. Untuk tugas kalau kurang jelas nanti Bapak kirim gambar tugasnya apa. Nah, isinya nanti kamu cari lihat lagi di materi yang sudah disampaikan oleh Bu Dian. Baik, anak-anak sekalian, mungkin ini adalah materi terakhir kegiatan MPLS SMP Negeri 2 Sukaharji tahun pelajaran 2021-2022 ya. Untuk tugas dari awal kegiatan materi pertama dari hari Rabu sampai dengan materi terakhir sebentar ini nanti dikumpulkan ketika kamu mengambil buku paket dari perpustakaan. Nah, untuk jadwal pengambilan buku paket itu tunggu informasi di grup WA kelas masing-masing ya. Grup WA kelas masing-masing nanti akan diinformasikan oleh wali kelas. Jadi tugasnya usahakan selesai hari ini atau masih ada waktu 1 hari lagi besok. Semua tugas dari hari pertama Rabu sampai hari ini Jumat 23 Juli 2021 sudah dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Baik anak-anak sekalian, setelah ini kita akan melakukan kegiatan penutupan kegiatan MPLS. Ya, Bapak harap kalian tetap standby, menonton, menyaksikan dan mengikuti kegiatan ini. Terus sedikit informasi sambil kita menunggu Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang nanti akan mengikuti kegiatan ini. Ya, channel YouTube Net2G Edu adalah channel YouTube yang ada di SMP Negeri 2 Sukaharji, walaupun yang mengelolanya adalah Bapak. Dan terutama untuk materi kegiatan kalau kita masih belajar secara online, itu untuk kelas 7D dan 7E yang belajar IPA-nya sama Bapak. Nah, nanti materi dijelaskannya di channel ini ya, channel ini. Jadi agar lebih mudah mencarinya, silakan kamu subscribe ya, agar kamu tidak susah lagi mencari channel ini. Baik anak-anak sekalian, mungkin kegiatan MPLS kita untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini tidak maksimal, tapi memang karena kondisinya adalah kondisi darurat pandemi COVID-19 ya, kami dari panitia berusaha semaksimal mungkin menyampaikan materi. Kamu bisa mengikuti, bisa menyimak materinya, bukan cuma sekedar tugas yang suruh tugas mengerjakan tugas ini dan tugas itu tanpa ada penyampaian materi. Yang mudah-mudahan
dengan usaha maksimal kami ini kita juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya untuk ini. Untuk kegiatan pembelajaran mulai dari hari Senin nanti ada informasi berikutnya di grup WA kelas masing-masing. Baik, setelah ini kita akan melaksanakan kegiatan penutupan MPLS yang kali ini akan dipimpin oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yaitu Bapak Yan Herianto. Pak Yan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta MPLS SMP Negeri 2 Sukahaji tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak hormati, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita selama 3 hari dengan penuh semangat, dengan masih diberi sehat, kita masih bisa sama-sama mengikuti acara MPLS SMP Negeri 2 Sukahaji tahun 2021-2022. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, kepada seluruh muslimin muslimat seluruh dunia yang ada di muka bumi ini. Semoga kesehatan diberikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini Bapak akan mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan ada halangan karena anaknya menderita sakit, masuk rumah sakit. Kiranya tidak mengurangi rasa hikmat dari acara ini. Kita akan melaksanakan penutupan acara ini yang sudah dilaksanakan selama 3 hari. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kalian dapat dari acara ini, dari mulai semua materi, walaupun dengan cara seperti ini, tidak akan mengurangi pengalaman belajar, pengetahuan kalian tentang lembaga sekolah SMP Negeri 2 Sukahaji yang akan kalian masuki di tahun pelajaran berikut, sehingga kalian bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dengan cara belajarnya, dengan aturan-aturannya, dan segala hal mengenai SMP Negeri 2 Sukahaji. Sekolah menyadari kondisi sekarang itu karena tidak memungkinkan untuk acara tatap muka seperti sekarang, pasti akan ada kekurangan. Akan ada kekurangan pengalaman belajar yang bermakna kepada kalian, karena bagaimanapun juga kalian hanya mendengar dan melihat melalui virtual. Beda kalau kalian hadir di sekolah, merasakan lingkungan sekolah, semua indera kalian bisa digunakan, sehingga pengalaman belajarnya pun kalian akan lebih bermakna di dalam jiwa dan otak kalian. Tapi kita mau bagaimana lagi karena situasi dan kondisi seperti ini. Tapi Bapak harapkan hal ini tidak menjadi kendala, hal ini tidak mengurangi keberhasilan dan tujuan dari acara ini, yaitu untuk lebih mengenalkan yang membuat kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru yang akan kalian masuki. Bapak mohon maaf selaku panitia di sini, selaku sekolah, kalau di dalam penyampaian segala halnya kurang mumpuni dan kurang memadai. Bapak ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang terlibat, kepada pemateri, kepada kalian yang sudah selama 3 hari ini terus online ini secara virtual.
di acara ini. Walaupun Bapak tahu mungkin ada kalian yang tidak mandi paginya, tidak apa-apa, ada tidak kelihatan ya, mungkin belum sarapan, mungkin pakai bajunya mungkin tidak pakai baju yang semestinya, mungkin pakai baju tidur dan sebagainya, tidak apa-apa. Yang penting materi yang diikuti oleh kalian bisa diserap oleh kalian dan bisa diimplementasikan nanti ketika kita insya Allah suatu saat kita akan sekolah seperti normal, seperti biasa, yaitu tatap muka. Nanti pada akhirnya kalian akan dikumpulkan mengenai tugas yang diberikan. Itu dikumpulkannya pada saat kalian mengambil buku perpustakaan. Pengambilan buku perpustakaan sebagai sumber belajar yang akan kalian pakai selama ini tidak usah beli, tinggal ngambil di sekolah. Pengambilannya nanti akan diatur, tunggu saja pengumuman berikut, yaitu mulai dari hari Senin. Dari hari Senin apakah kalian kemana ngambilnya, jam berapa, itu akan ditentukan. Dan ikuti tolong jadwalnya, karena bagaimanapun juga ini kita harus dalam masa PPKM ini kita harus mengikuti protokol kesehatan agar tidak terjadi masalah buat kalian dan juga buat sekolah. Terutama untuk kita semua bisa terhindar dari wabah yang sedang menyerang seperti ini. Ya, jangan merasa sehat, tetap protokol kesehatan tetap dijaga, tetap makan dan minum, tetap bahagia, jangan stres, jangan sebagainya, dan tetap makan yang banyak, dan tetap di rumah, diam di rumah. Ke sekolah pun jangan, nanti tunggu pengumuman, sabar dan sabar. Selain itu kita tetap usaha sudah, menjaga sudah, tetap kita juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga apa yang terjadi kepada kita, apakah itu virus, apakah itu penyakit, apakah kita sehat, apakah kita tidak sehat, itu semuanya ada yang menentukan, yaitu yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan itu. Sehingga sangat dianjurkan, mintalah kepada Yang Maha Kuasa agar tetap kita dijaga. Tidak ada lagi pihak yang bisa menjaga kita yang tertinggi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja mungkin dari Bapak sebagai amanat dan sebagai petunjuk dan arahannya mengenai PR ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan selama 3 hari ini bermanfaat untuk kalian, bermanfaat untuk semua dalam menyongsong kalian memulai proses belajar mengajar secara online. Ini kedepannya nanti pembelajaran kurang lebih akan seperti ini, ya, kurang lebih akan seperti ini. Jadi dibiasakanlah kalian kalau ada jadwal, karena kita tidak mengetahui kalian ikut atau tidak secara kasat mata, maka kejujuran di sini diperlukan. Untuk kelas 7 terutama yang baru, tolong diikuti, tolong rajin dan tolong berdisiplin di dalam mengikuti. Semoga kita tetap ada dalam lindungannya, semua sehat-sehat saja, tetap jaga prokes, tetap happy, tetap makan dan sebagainya. Pada kesempatan ini, ya, Bapak akan menutup acara yang sudah dilaksanakan selama 3 hari ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Pada saat ini jam 10 pas, Bapak dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim di Alhamdulillahirabbil alamin ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang lain. Tadi itu ada yang lain. Ini gimana ya?